Hmm. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom nama budaya dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loriska Ayu Andina Lestari dengan NIM 2413071031. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembulian anak disabilitas hingga operasi. Nah, apa itu bullying? Bullying merupakan perilaku yang agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau ingin menyakiti. Adapun bentuknya itu seperti fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Nah, pembulian anak disabilitas hingga operasi itu, di mana seorang siswa kelas 7 SMP negeri di Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi korban dugaan perundungan hingga menyebabkan jari kelingkingnya patah. Orang tua korban Orang tua korban melaporkan, Wasido menceritakan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu pada tanggal 21 Februari pada tahun 2024, siang lepas zuhur. Dari informasi yang diterimanya, anak disabilitas sejak lahir dengan tangan hanya satu, sering menerima ejekan dari teman-temannya di kelas. Anak saya cacat dari lahir diejek temannya. Mungkin anak saya gak terima atau gimana terus terjadi perkelahian. Tangan anak saya dipelintir hingga jari kelingkingnya patah. Kata Wasido ditemui di RSUD Wonosari pada Kamis tanggal 22 Februari 2024. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada bullying siswa disabilitas, yang kedua ada lingkungan sekolah tidak aman, kurangnya edukasi tentang empati dan anti bullying, yang terakhir itu ada ketidaktegas ketidaktegasan hukum penanganan kasus bullying. Nah, di mana kasus ini menunjukkan bahwa adanya adanya perilaku perundungan terhadap individu berkebutuhan khusus yang lebih rentan karena kondisi fisik, mental, atau keterbatasan tertentu. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis. Dalam konteks ini, perilaku kekerasan fisik yang mengakibatkan patah jari yang menjadi masalah serius. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah, di mana guru dan pihak sekolah gagal mencegah tindakan perundungan atau kekerasan antara siswa. Di mana tindakan perundungan ini menandakan rendahnya kesadaran tentang pentingnya saling menghargai perbedaan serta kurangnya edukasi mengenai dampak negatif bullying di kalangan siswa. Namun, kasus serupa seringkali berulang karena penanganan yang kurang tegas dari pihak pewenang, baik dari sekolah maupun tingkat hukum sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, adapun pendapat pribadi saya, di mana bagi korban bullying ini akan menimbulkan trauma jangka panjang yang sulit dihilangkan. Cedera fisik seperti patah jari mungkin akan sembuh secara medis, tetapi luka emosional akibat perundungan cenderung berhalangan lebih lama, sehingga siswa disabilitas sudah memiliki tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sehingga bullying dapat membuat mereka merasa yang pertama itu takut berinteraksi, di mana berinteraksi dengan teman sebaya. Kemudian, kurangnya percaya diri untuk mengikuti kegiatan sekolah dan terisolasi secara sosial karena rasa malu dan ketidakamanan. Di mana, jika trauma ini tidak segera diatasi dengan pendampingan psikologis, maka akan berdampak buruk pada perkembangan mental dan emosional korban di masa depan.
Nah, ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekolah dan orang lain akan berbentuk yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosialnya di masa dewasa. Nah, adapun solusi untuk menghadapi hal tersebut. Yang pertama itu ada kebijakan anti-bullying dan inklusif. Yang kedua, edukasi inklusif dan empati. Yang ketiga, ada pengawasan ketat. Yang keempat, ada layanan konseling. Dan lima, kolaborasi. Nah, di mana kebijakan anti-bullying dan inklusif ini menetapkan kebijakan yang melarang bullying dengan protokol pelaporan aman dan sanksi edukatif bagi pelaku. Yang kedua, edukatif, inklusif, dan empati, mengintegrasikan materi anti-bullying dan inklusif dalam kurikulum serta pelatihan rutin untuk siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga, itu pengawasan ketat, di mana perlu memasang CCTV dan mendapatkan pengawasan di area lawan bullying. Yang keempat ada layanan konseling, untuk menyediakan layanan konseling untuk korban dan rehabilitas pelaku. Yang terakhir ada kolaborasi, di mana membangun komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mendukung kebijakan. Adapun analisis dan solusinya, yang pertama, kebijakan jelas dan tegas, di mana kebijakan ini memastikan bullying tidak dibiarkan dan mengubah sikap pelaku. Yang kedua, edukasi inklusif, di mana edukasi membantu mengurangi stigma terhadap siswa disabilitas dan membangun empati di kalangan siswa dan guru. Yang ketiga ada pengawasan ketat, di mana pengawasan aktif mengurangi potensi bullying dan memungkinkan penanganan cepat. Yang keempat ada layanan konseling, di mana layanan konseling membantu korban pulih dan memastikan pelaku mengubah perilakunya. Yang terakhir itu ada kolaborasi, di mana kerja sama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah memperkuat penerapan kebijakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Yang kemudian itu ada rencana aksi nyata. Mana rencana aksi nyata ini dapat diterapkan? Yang pertama itu persiapan dan pembentukan tim anti bullying. Yang kedua edukasi dan integrasi pembelajaran inklusif. Yang ketiga pengawasan dan pemantauan. Yang keempat ada pelayanan pemulihan dan pembinaan. Yang kelima ada kolaborasi eksternal. Nah, untuk persiapan dan pembentukan tim anti bullying ini memerlukan beberapa hal. Yang pertama itu bentuk tim khusus yang terdiri dari kepala sekolah, guru konselor, dan siswa dan orang. Susunan kebijakan sekolah bebas bullying dan ramah disabilitas serta buat mekanis laporan aman. Yang ketiga ada laporan survei untuk memetakan situasi bullying dan kebutuhan siswa disabilitas. Yang selanjutnya edukasi dan integrasi pembelajaran inklusif dapat dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, tambahkan materi tentang empati, toleransi, dan anti-bullying dalam kurikulum. Yang kemudian adanya workshop rutin bagi guru, staf, dan siswa tentang inklusif dan pencegahan bullying. Selanjutnya, bentuk program teman sebaya atau peer support untuk mendampingi siswa disabilitas. Yang ketiga itu ada pengawasan dan pemantauan, di mana memerlukan CCTV di area lawan bullying dan lakukan patroli rutin oleh guru atau beberapa pengawas lainnya seperti orang tua atau teman-temannya bisa. Kemudian ada menyediakan kotak aduan anonim dan kontrak konselor untuk melaporkan kasus. Yang selanjutnya itu ada evaluasi program setiap bulan untuk memantau efektivitas langkah yang diambil. Yang keempat itu ada layanan pemulihan dan pembinaan, di mana menyediakan konseling psikolog untuk korban bullying dan rehabilitas edukatif bagi pelaku. Menerapkan pendekatan restoratif juice dengan melibatkan korban, pelaku, dan keluarga. Yang terakhir itu ada eksternal, kolaborasi eksternal, di mana gandengan LSM inklusi
ahli psikolog, dan pemerintah daerah untuk dukungan teknis dan sumber daya. Yang kemudian itu yang terakhir ada libatkan orang tua dalam edukatif dan pendampingan siswa di rumah. Kemudian itu ada target waktu mana 1 hingga 3 bulan sosialisasi pembentukan tim dan penyusunan kebijakan. eh, 4 bulan hingga 6 bulan itu workshop edukasi dan implementasi sistem pemantauan. Yang terakhir itu 7 bulan hingga 12 bulan evaluasi program dan pemulihan korban. Adapun cara memantau dan mengevaluasi aksi nyata, di mana hal ini dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pemetaan awal dan indikator keberhasilan, yang kedua pengumpulan data berkala, yang ketiga ada survei dan wawancara, yang keempat ada indikator kuantitatif dan kualitatif, yang keenam ada audit eksternal. Nah, di mana untuk memastikan efektivitas program pemantauan dan memastikan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan awal indikator keberhasilan dilakukan survei awal untuk memahami kondisi sekolah terkait bullying dengan indikator keberhasilan berupa penurunan laporan kasus, peningkatan partisipasi siswa, menurunkan laporan khusus untuk siswa disabilitas, dan pemahaman siswa atau guru tentang inklusif. Kemudian mengumpulkan data dengan observasi langsung dan kotak laporan dan konseling, di mana pantauan area CCTV, area rawan bullying melalui pengawasan dan CCTV, untuk evaluasi jumlah laporan dan pantau perkembangan korban serta pelaku melalui sesi konseling. Yang ketiga, ada survei dan wawancara, di mana survei rutin dan wawancara kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi perubahan perilaku dan sikap terhadap siswa disabilitas. Kemudian ada indikator kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu menurunkan kasus bullying dan meningkatkan partisipasi siswa. Untuk kualitatifnya, perubahan sikap siswa meningkatkan rasa percaya diri korban dan respon positif orang tua. Kemudian itu ada evaluasi berkala rekomendasi, di mana rapat evaluasi bulanan dengan tim sekolah untuk mereview hasil pemantauan dan penyusunan langkah perbaikan jika diperlukan. Yang terakhir itu ada audit eksternal, di mana melibatkan eh, pihak ketiga seperti dinas pendidikan atau psikolog untuk evaluasi independen dan rekomendasi selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu di mana kasus bullying siswa disabilitas di Gunung Kidul menunjukkan perlindungan, pengawasan, dan pemahaman terhadap inklusif di sekolah berdampak serius secara fisik dan psikolog bagi korban. Solusi komprehensif diperlukan untuk meliputi kebijakan anti-bullying, edukasi inklusif, pengawasan ketat, layanan konseling, dan kolaborasi sekolah, orang tua, serta pemerintah. Langkah ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi demi terpenuhi hak pendidikan yang setara. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Baik, saya akhiri presentasi pada hari ini dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.